Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang sel, struktur dan fungsi sel. Kita sudah membahas tentang membran sel dan transport melalui membran. Kita sudah membahas organel-organel sel. Nah, yang bagian terakhir dari bab ini adalah tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam situ, kita sudah pernah membahas tentang sel prokariot ya. Kalau sel prokariot biasanya ini ya, kayak contohnya bakteri dindingnya ada peptidoglikannya. Nah, sekarang kita fokus di sini nih, sel hewan dan sel tumbuhan tingkat tinggi, terutama ya yang eukariot. Nah, ini gambaran umum tentang sel hewan dengan berbagai organelnya. Ini juga gambaran umum tentang sel tumbuhan dengan berbagai organelnya. Tapi ini adalah gambar ilustrasi supaya orang mudah mempelajarinya. Kalau aslinya pasti tidak sejelas dan sebagus ini gitu ya. Nah, ini adalah gambar ilustrasi untuk mudah kita mempelajarinya. Oke. Nah, kita lihat dulu apa bedanya sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi ada organel yang hanya dimiliki sel tumbuhan aja, ada organel yang dimiliki oleh sel hewan aja. Nah, gambar sel hewan ada berbagai macam versi ya, macam-macam lah versinya. Tapi biasanya ini juga bisa dipakai. Ini adalah gambar sel hewan. Kemudian ada intinya yang ungu, kemudian yang biru adalah RE-nya, kemudian ada badan Golginya, ini badan Golginya yang juga, kemudian organel yang lainnya. Nah, ada organel yang cuma terdapat pada sel hewan aja, yaitu namanya centrosom dan centriol. Nah, kayak gini nih. Nah, ini ya, centrosom dan centriol kayak gini. Nah, kita akan fokus ke centrosom dan centriol. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi ini adalah centrosom organel tempat terbentuknya mikrotubulus. Ingat nggak, mikrotubulus itu bagian dari organel apa? Yo. Sitoskeleton bukan, Bu? Sitoskeleton ya. Sitoskeleton yang paling gede ya, yang paling tebal gitu ya. Nah, jadi centrosom adalah organel tempat terbentuknya mikrotubulus yang terletak dekat nukleus. Nah, jadi ini ada nukleus. Nah, biasanya letak di sini nih. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, sentrosom ini biasanya satu pasang. Nah, setiap satu satuannya kan kalau sepasang ada dua ya. Setiap satu satuannya itu namanya sentriol. Ingat ya, ada sentrosom, ada sentriol. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, tabung, silinder, ini, dan ini. Jadi letaknya biasanya saling tegak lurus ya. Nah, setiap satu satuannya kalau dilihat penampangnya, nah penampangnya jadi begini. Ini ada 9 triplet mikrotubulus. 9 tuh yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 triplet, masing-masing tuh 3 mikrotubulusnya. Tuh 2, 3. Jadi 9-nya ini masing-masing terdiri dari satu triplet gitu ya. Nah, triplet ada 9 dengan formasi seperti ini gitu. Nah, tadi dibilang bahwa fungsinya dia berfungsi pada saat proses pembelahan sel pada saat mitosis dan meiosis gitu ya. Nah, pada saat mitosis dan meiosis pertama-tama sentrosom ini kemudian membelah jadi dua. Jadi dua pasang gitu kan. Tadinya sepasang kan nih sentriolnya ya. Nah, sekarang jadi dua pasang. Nah, kemudian akan bergerak ke kutubnya masing-masing. Nah, ketika dia bergerak ke kutubnya masing-masing, dia sekaligus membentuk yang namanya gelendong pembelahan. Benang-benang spindle, bahasanya banyak nih ya. Gelendong pembelahan atau benang-benang spindle. Nah, ini dia nih. Nah, nih, benang-benang spindle. Yang nanti pada akhirnya benang-benang spindle itu bentuknya kayak begini nih. Nah, nih kayak begini. Dia akan mengendalikan pergerakan kromosom. Nah, yang warnanya ungu ini kromosom nih. Nah, pergerakan kromosom pada saat mitosis atau meiosis itu dikendalikan oleh benang-benang spindle ini. Nah, jadi benang spindle ini pada sel hewan asalnya dari sentrosom atau dari sentriol itu. Nah, itu dia.
Nah, jadi kalau diperjelas lagi gambarnya, sentrosom ini semuanya masing-masing disebutnya ini sentriol. Jadi setiap sentrosom terdiri dari 2 sentriol. Ini kalau dilihat pakai mikroskop elektron ya, ini yang tiduran, ini yang berdiri, penampangnya kelihatan seperti ini. Nah, kalau aslinya kan jadi gambarnya kayak gini ya. Kan kalau kayak gini susah buat dipelajari untuk anak-anak SMA gitu ya. Maka kemudian dibuatlah ilustrasi seperti ini sehingga lebih memudahkan kita belajar, oh kayak gitu ya bentuknya sentrosom dan sentriol gitu ya. Oke, itu struktur ini cuma dimiliki oleh sel hewan. Nah, sekarang sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu mempunyai beberapa organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu ada 3 ya, dinding sel hewan nggak punya, vakuola juga nggak ada, kemudian plastida juga nggak ada. Nah, gambar sel tumbuhan biasanya dia lebih rigid, lebih pasti, bersegi-segi Kak, biasanya begitu ya, karena di sebelah luar membran dia punya dinding. Nah, jadi kalau lihat sel tumbuhan kayak gini, ini ada struktur gede di tengah-tengah gitu ya, hampir di tengah ya, kemudian ini juga ada struktur bulat juga gitu ya. Nah, ini inti, nah ini adalah vakuola. Jadi vakuolanya tuh justru dominan sekali gitu ya. Nah, kemudian pasti ada plastidanya. Di antara plastida itu pasti ada yang namanya kloroplas gitu. Oke. Kita lihat satu-satu ya, dinding sel. Dinding sel tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk yang punya dinding sel itu diantaranya adalah ada jamur, nah tumbuhan itu sendiri, kemudian ada jamur dan ganggang gitu ya. Nah, ada beberapa juga sel prokariot yang punya dinding sel. Kayak tadi ya bakteri juga punya dinding sel ya. Nah, dia itu bentuknya kaku, rigid, kaku. Untuk apa? Pelindung bagian luar dan bagian dalam pasti ya. Jadi kalau di sel tumbuhan ada dinding, ada membran. Kalau di sel hewan, bagian luarnya langsung membran aja gitu ya. Fungsinya memberi sokongan, perlindungan kepada membran sel. Jadi pelindungnya membran sel ada dinding sel, kemudian dia memperkokoh sel itu sendiri ya. Nah, dinding sel tumbuhan yang muda masih tipis pasti ya, masih lentur disebut dengan dinding primer ya. Nah, kemudian di antara dinding-dinding primer sel tumbuhan yang berdekatan kan sel itu biasanya kalau namanya juga makhluk hidup multiselular, pasti selnya banyak ya, nggak satu. Jadi dia bertetangga, sel yang sebelah bertetangga dengan sebelah lagi. Nah, pasti dinding-dinding primernya kan nempel gini. Nah, tapi ternyata dia nggak nempel langsung begini, di tengahnya tuh ada bagian yang namanya lamela tengah. Nah, jadi ada lapisan tipis itu ada kandungannya polisakarida yang orang sering sebutnya sebagai pektin. Nah, jadi antara dua dinding sel itu dia nggak nempel langsung, tapi ada lamela tengah yang mengandung pektin. Disebut polisakarida lengket ya, kayak lemnya gitu ya. Jadi sel-sel bertetangga itu ya salah satu sama lainnya nempel karena ada lamela tengahnya. Oke. Pada tumbuhan yang dewasa, yang sudah berhenti tumbuh, nggak tumbuh lagi, ukurannya udah maksimal, maka dia akan memperkuat lagi dinding selnya dengan mensekresi senyawa kimia yang keras di dinding sel, kemudian dia membentuk dinding sekunder. Jadi tadi ada dinding primer untuk sel-sel muda, nah sekarang ada dinding sekunder. Nah, jadi ada dinding primer dan ada dinding sekunder untuk sel-sel yang sudah dewasa, gitu ya. Jadi gambarnya, nah, nah, sorry. Nah, jadi ini sel sebelah bawah, ini sel satu lagi, sebelahnya ini dua sel bertetangga. Ini ada 2 sel bertetangga. Jadi ini kan ada selnya ada banyak ya. Tuh, kalau di sini gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita ambil gambar 2 sel bertetangga ini kita perbesar jadi kayak gini. Gitu ya. Nah, jadi bagian-bagiannya adalah ini adalah membran plasma. Jadi ini cairan sitoplasma. Ini cairan sitoplasma sel yang di sini. Ini cairan sitoplasma sel yang di sini, gitu kan ya. Kemudian ini adalah membran sel. Membran sel untuk sel yang bawah. Ini adalah membran sel untuk sel yang atas. Nah, kalau ini gambar sel yang udah dewasa, maka kemudian setelah membran sel ini adalah dinding sekunder. Nah, dinding sel yang sekunder. Kemudian di sebelah luarnya lagi ada dinding primer. Nah, ini dinding primer, ini dinding primernya sel atas, ini dinding primernya sel bawah,
ini dinding sekundernya sel yang bawah, ini membran sel yang bawah. Nah, ini adalah lamela tengahnya. Nah, ini ya, yang tadi ada pektin, polisakarida lengketnya. Nah, ini adalah lamela tengahnya. Nah, jadi antar dua sel bertetangga itu dia nggak nempel banget karena dia punya lamela tengah, gitu ya. Jadi di sebelah luar kalau selnya udah dewasa, sebelah paling luar itu adalah dinding primer. Baru kemudian di bawahnya ada dinding sekunder, kemudian baru di bawahnya lagi ada membran sel. Itu urut-urutannya ya, baru kemudian ketemulah sitoplasmanya gitu ya. Begitu juga untuk sel tetangga-tetangganya. Nah, itu adalah struktur dinding sel yang cuma dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi membuat sel tumbuhan itu rigid, kaku, gitu ya. Nah, struktur dinding sel itu biasanya ada senyawa selulosa, itu yang paling terkenal ya. Kemudian ada senyawa yang lainnya yang juga turunannya selulosa, ada hemiselulosa, tadi ada pektin, kemudian ada lignin. Lignin itu kayu, kayu ya, yang terdapat pada jaringan xilem, pembuluh kayu, dan kemudian jaringan sklerenkima. Nanti kita akan mempelajari macam-macam jaringan tumbuhan di bab berikutnya. Sekarang asal tahu dulu aja ya. Nah, jadi struktur dinding sel itu selulosa. Orang sering menyebutnya selulosa apa serat tumbuhan ya, serat tumbuhan. Jadi pasti didengungkan, kita harus banyak makan serat, kita harus banyak makan serat. Semua tumbuhan kalau kita makan pasti kita kemakan juga dinding selnya gitu ya. Maka kemakan juga selulosanya gitu ya. Jadi ini adalah serat kompleks dengan daya regang yang kuat gitu ya. Sehingga kemudian bentuknya sel tumbuhan itu tidak berubah karena ada dindingnya di luar gitu ya. Jadi kalau kamu pegang kuat-kuat batang tanaman, kemudian kamu lepaskan dia bentuknya nggak berubah. Beda kalau kita pegang ini tangan kita nih ya, ini udah meleot-meleot nih gitu ya. Karena ada tulangnya di dalam. Jadi kalau tulang kan memang keras ya. Nah, jadi dia bentuknya kan berubah. Nah, karena ini kulit, otot, ada lemaknya mungkin gitu ya. Itu batasnya cuma membran sel doang. Membran sel otot, membran sel kulit, membran sel lemak gitu ya. Nah, tapi kalau tanaman gitu ya, mau batangnya, mau daunnya, atau mau akarnya, semua selnya dibatasi oleh selulosa atau oleh dinding sel, sehingga bentuknya rigid, kaku ya. Nah, kemudian kan dia tadi bertetangga ya. Ini gambar berikutnya, ini sel yang atas, ini sel yang atas, ini sel yang bawah. Ini ada 2 sel juga bertetangga, ya 2 sel bertetangga gitu ya. Nah, kemudian tadi kan ada batasnya tuh, ada dinding primer, ada dinding sekunder gitu kan ya, ada dinding primer, ada dinding sekunder. Ada satu lagi yang namanya noktah. Celah antara 2 dinding sel, tempat penjuluran sitoplasma atau penjuluran sitoplasma itu disebut dengan plasmodesmata. Noktah. Nah, jadi antara 2 sel bertetangga itu ada celah tempat menjulurnya sitoplasma dari sel yang satu ke sel yang lain. Jadi cairan sitoplasma itu bisa bergerak ke sel tetangga-tetangganya. Melalui apa? Melalui celah yang namanya noktah. Noktah gitu ya, noktah. Jadi ini celah-celahnya ini noktah yang berisi plasmodesmata. Jadi noktah itu celahnya. Plasmodesmata itu penjuluran sitoplasma pada noktah yang ngelewatin noktah. Sitoplasma yang menjulur yang melewati noktah gitu ya. Nah, jadi bedakan istilah-istilah itu. Nah, tadi ini udah di antara 2 dinding sel ada lamela tengah. Nah, kandungannya bisa polisakarida lengket kayak pektin. Nah, itu juga kita menyebutnya juga plasmolema. Ya, kita juga sebut dia sebagai plasmolema. Nah, ini ya. Ini plasmodesmata, ini membran plasma sel yang bawah, membran plasma sel yang atas. Nah, ini adalah lamela tengahnya nih. Nah, ini ya, ini adalah lamela tengahnya. Oke. Nah, itu kandungannya pektin dan sebagainya orang menyebutnya plasmolema. Nah, fungsinya dinding sel tadi memberi bentuk sel. Maka sel tumbuh-tumbuhan itu bentuknya ada persegi, ada kubus, ada segi 5, ada segi 6, biasanya begitu ya. Jadi dia bentuknya pasti gitu. Nah, itu struktur dinding sel. Berikutnya yang cuma dimiliki oleh tumbuhan aja juga adalah rongga vakuola. Rongga vakuola. Nah, ini ya. Ini digambarkan yang biru. Nih, ini yang bulat ini inti selnya.
Nah, yang biru nih gede nih juga ini adalah vakuola. Vakuola ini dibatasi oleh membran fosfolipid bilayer satu lapis yang namanya tonoplas. Jadi tonoplas itu khusus istilah yang digunakan untuk membran vakuola. Itu tonoplas ya. Nah, si vakuola pada tumbuhan itu mengandung berbagai macam senyawa. Bisa getah, kan tanaman ada yang bergetah ya, kemudian ada mineral, bisa gula, bisa O2, CO2, senyawa organik yang lain, atau pigmen juga bisa di situ, sisa-sisa metabolisme juga di situ, gitu ya. Nah, si vakuola terbentuk akibat pertumbuhan dinding sel yang lebih cepat daripada pertambahan volume sitoplasma. Jadi gini, sel itu kan tumbuh dari kecil kemudian menjadi ukuran maksimalnya gitu ya. Ketika dia tumbuh menjadi berukuran maksimal, ternyata massa di dalamnya itu pertambahannya tidak sejalan, tidak seiring dengan pertambahan ukuran selnya, gitu ya. Nah, sehingga kan kayak ada tempat lowong gitu ya. Nah, jadi makin tua selnya itu, si vakuolanya ini makin gede. Jadi kalau ada sel vakuolanya gede, berarti itu udah tua selnya gitu ya, udah dewasa selnya gitu ya. Nah, dia kan juga makin banyak punya simpanan gitu kan ya, makin banyak juga punya sisa metabolisme, maka masuklah ke situ dia kayak gudang gitu ya. Jadi vakuola tuh kayak gudang. Nah, vakuola itu adalah bagian yang mati dari sel gitu ya. Nah, tadi ya berperan sebagai gudang sama. Dinding sel itu juga merupakan bagian yang mati dari sel. Ya, sama ya, vakuola itu juga bagian yang mati dari sel, gitu ya. Nah, jadi ketika sel bertambah ukurannya, tapi massa selnya tidak bertambah seperti kecepatan pertumbuhan selnya, maka kemudian vakuola ini mengisi ruangan tadi dengan apa namanya? Bertambah besarnya vakuola dan bertambah juga isinya vakuola, gitu ya. Oke. Nah, untuk apa sih vakuola tadi? Nah menjaga turgor sel. Kamu udah waktu itu kita udah belajar turgor ya. Turgor itu kalau misalnya sel kemasukan air banyak, maka ada tekanan ke dinding sel, gitu ya. Jadi tegang gitu ya, selnya tegang gitu ya. Nah fungsi vakuola ini tadi menjaga turgor sel dengan memasukkan air ke vakuola. Jadi kalau di vakuola tuh airnya banyak, maka kencang jadinya tuh ya. Dinding selnya juga kencang, jadi turgor gitu ya. Turgid jadinya karena mendapat tekanan turgor, jadi dia turgid. Nah, kemudian si vakuola juga gudang pigmen tadi. Misalnya untuk warna-warna bunga biru, ungu. Nah, antosian ini ada di situ. Juga mengandung berbagai macam enzim hidrolitik ya untuk mencerna gitu ya. Tempat penimbunan sisa metabolisme. Nah, kristal kalsium oksalat, alkaloid, tanin, lateks, getah ya. Dan senyawa-senyawa yang disebut dengan metabolit sekunder. Itu adanya di situ. Apa itu? Nah, tumbuh-tumbuhan itu selain ketika dia berfotosintesis, dia akan menghasilkan O2 dan gula, glukosa ya. Tapi mereka juga menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang lain, ya kayak gini nih, orang sebutnya alkaloid biasanya begitu ya, atau tanin. Nah, misalnya apa ya? Sirih, daun sirih gitu ya. Nah, daun sirih itu ada senyawa alkaloidnya gitu ya, alkaloidnya. Nah, itu letaknya ada di vakuola yang membedakan dengan daun yang lainnya gitu ya. Misalnya lagi apa tuh ya, jahe gitu ya, kencur gitu ya. Nah, umbi jahe, umbi kencur itu beda senyawa alkaloidnya gitu kan ya. Sehingga kemudian baunya juga beda, rasanya juga beda, sama-sama pedes, jahe sama kencur tuh pedes ya. Cuma senyawa alkaloidnya beda gitu ya. Misalnya cabe itu pedes juga ya, tapi
dia punya senyawa alkaloid namanya capsaicin misalnya begitu ya. Nah, itu adalah metabolit sekunder kalau pada tumbuh-tumbuhan ya. Dan itu spesifik setiap sel berbeda-beda senyawa alkaloidnya itu tadi ya. Yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal ya. Bisa untuk bumbu, bisa untuk obat gitu ya, atau untuk suplemen gitu ya. Nah, vakuola juga bisa untuk menyimpan zat-zat makanan, sukrosa, inulin itu bisa disimpan di vakuola. Nah, jadi kemudian kalau di hewan yang punya vakuola itu biasanya hewan-hewan uniseluler yang hidupnya di air tawar aja gitu ya. Vakuolanya juga nggak gede-gede sih, vakuolanya kecil-kecil gitu ya. Tapi ada juga buku yang menyebutkan, oh kalau sel hewan itu punya vakuola tapi kecil-kecil ya, tapi sebagian besar tidak ada ya. Cuma yang hewan uniseluler aja yang ada vakuolanya kecil-kecil gitu ya. Nah, itu vakuola pada tumbuh-tumbuhan. Berikutnya yang juga tidak dimiliki oleh sel hewan adalah plastida. Ini cuma ada di tumbuh-tumbuhan aja, gitu ya. Organel penyimpan materi yang diselubungi membran ganda. Jadi membrannya fosfolipid bilayer 2 lapis. Nah, kita dapat lagi nih satu lagi organel yang membrannya ganda. Jadi kamu harusnya udah tahu ya. Jadi kalau ditanya berikut ini adalah organel sel yang membrannya ganda. Nah, maka kamu bisa sebutkan ya. Ada inti sel, kemudian apa lagi kemarin? Yang membrannya ganda? Ayo, lupa. Membran sel, Bu. Membran sel fosfolipid bilayer. Membrannya fosfolipid bilayer. Jadi membran ganda itu fosfolipid bilayer yang saya kemarin bilang kalau bilayer itu seperti setangkup roti, nih setangkup roti sepasang gini. Kalau membrannya ganda ada 2 yang kayak gini nih, gitu. Nah kemarin selain inti sel ada lagi organel yang membrannya ganda. Apa yo? Itu kan dia Lupa. Oke, ntar saya tanya ya keulangannya. Nah, ini ketemu satu lagi nih, di tumbuh-tumbuhan aja ya, tapi ya, yaitu plastida. Cari ya nanti ya. Nah, kemudian plastida ada 3 macam. Leukoplas, belakangnya plas nih ya. Kromoplas, kloroplas. Nah, kelihatan tuh ya. Tadi ini adalah tempat pigmen ya. Tapi yang aneh nih leukoplas. Ini nggak ada pigmennya. Jadi ini disebut apa ya? Plastida tak berwarna. Nah, jadi leukoplas itu plastida. Padahal kalau orang ngebayangin plastida itu pasti warna-warni gitu ya. Nah, tapi leukoplas ini adalah plastida tak berwarna. Nah, dia fungsinya untuk nyimpan. Apa yang disimpan? Bisa tepung atau amilum, bisa lemak, bisa juga protein. Kalau dia nyimpan tepung atau amilum maka namanya amiloplas. Kalau dia nyimpan lemak maka namanya elaioplas. Kalau dia nyimpan protein namanya aleuroplas gitu ya. Tumbuh-tumbuhan jarang sekali nih yang bisa nyimpan lemak atau protein ya, itu tentu aja dia. Tapi sebagian besar bisa nyimpan tepung atau amilum, banyak yang bisa nyimpan tepung atau amilum. Nah, jadi ada 3 plastida, leukoplas, kromoplas, kloroplas. Yang leukoplas itu adalah plastida tak berwarna gitu ya. Tapi fungsi utamanya untuk menyimpan. Yang disimpan bisa amilum atau tepung, bisa lemak atau minyak orang sebutnya, bisa juga protein. Amiloplas, elaioplas dan aleuroplas. Yang kedua adalah kromoplas. Ini plastida yang warna-warni, non klorofil, kecuali hijau. Jadi warna-warni semuanya yang lain kecuali warna hijau. Gitu ya. Ini udah dipelajari waktu kamu belajar ganggang kalau nggak salah ya. Ada xanthophyll, ada karoten, ada vicocyanin, vicoerythrin, fucoxanthin. Tolong lihat lagi pelajaran ganggangnya ya. Ini warnanya apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Biasanya ini untuk warna bunga-bunga gitu ya kalau di tanamannya, atau kulit buah juga bisa gitu ya.
Nah, yang ketiga adalah kloroplas ya. Namanya juga tumbuhan atau orang sebutnya tumbuhan hijau pasti ada kloroplasnya. Nah, pigmennya namanya klorofil dan karotenoid. Nah, jadi ini pada eukariot ya, sebagian besar eukariot ya, klorofil dan karotenoid. Jadi ada karotenoidnya juga ya. Bentuknya itu macam-macam antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Ada yang kloroplasnya berbentuk mangkuk, ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk cakram, ada yang berbentuk oval, ada yang konkav, ada yang spiral, ada yang bentuknya ladang, macam-macam bentuknya ya. Nah, ini juga menandakan, spesiesnya gitu. Jadi kalau, ahli tumbuhan lihat, daun terus lihat kloroplasnya, ih kloroplasnya berbentuk mangkok, berarti dia spesies A gitu ya, atau berbentuk ladang, berarti dia spesies B gitu ya. Nah, pada sel tumbuhan, kloroplas itu setiap selnya bisa, berjumlah 50 sampai 200 kloroplas. Ingat kloroplas ini adalah organel gitu ya. Jadi dalam satu sel tumbuhan, jumlah kloroplasnya, organel kloroplasnya bisa antara 50 sampai 200 kloroplas gitu ya. Jadi ini bagian yang penting. Oke. Nah, jadi ini bentuknya, ini kalau kalau dilihat kita potong, melintang atau membujur daun gitu ya, kita bisa lihat bulat-bulat kayak gini. Nah, ini bentuknya sel, misalnya sel epidermis daun gitu ya, bukan epidermis lah, palisade misalnya ya, atau bunga karang gitu ya. Nah, ini kan bentuknya persegi-persegi, segi-segi, bersegi-segi gitu ya. Nah, ini ada bulat-bulat ijo-ijo ini. Nah, ini adalah kloroplas gitu ya. Kalau mau digedein lagi, kayak gini. Mau dibuat ilustrasi supaya gampang belajarnya, seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya dia bagian-bagiannya menyerupai mitokondria. Jadi dia membrannya ganda ya. Nah, mitokondria tuh udah saya sebut. Jadi yang membrannya ganda, organel yang kemarin tuh ya, itu adalah mitokondria. Nah, mitokondria kemarin penting banget ya. Jadi membrannya ganda. Jadi ada membran luar nih, ada membran dalam. Di antara dua membran ini ada ruang antar membran. Nah, ruang antar membran. Kemudian dalamnya ini dia lebih kompleks dibandingkan dengan mitokondria. Karena ada struktur kayak apa ya, uang logam bertumpuk-tumpuk. Gitu ya, uang logam bertumpuk-tumpuk, satu-satunya namanya tilakoid. Kalau numpuk-numpukin namanya grana. Salah ya. Kemudian matriksnya, cairan di dalam ini namanya stroma. Nah, jadi itu tumpukan tilakoid namanya grana, kemudian ini ada stroma. Ini nanti dipelajari lagi lebih detail di kelas 12, karena di kelas 12 mempelajari tadi ya ada organel-organel gini dibongkar lagi, dipelajari lebih detail lagi. Sekarang asal kita tahu bagian-bagian secara umum aja ya, secara umum dulu gitu ya. Nah, jadi kemudian ada macam-macam pigmen yang terdapat pada kloroplas. Pigmennya namanya klorofil kan ya. Jadi kloroplas itu nama organelnya. Pigmennya namanya klorofil gitu ya. Ini gambar kloroplas tadi. Nah, jadi ada klorofil A, ada klorofil B, C, dan D. Klorofil A bila warnanya hijau kebiru-biruan seperti itu ya. Hijau kebiru-biruan. Klorofil B hijau ke kuning-kuningan. Kemudian klorofil C hijau kecoklat-coklatan, klorofil D hijau kemerah-merahan. Kan kalau kita lihat daun dari setiap spesies tanaman tuh hijaunya kan memang beda-beda gitu ya. Hijaunya kan beda-beda, ada hijaunya tua banget, ada yang agak kuning-kuningan, ada yang agak kecoklat-coklatan, ada yang kemerah-merahan gitu ya, atau kemudian kebiru-biruan gitu ya. Nah, jadi si pigmen klorofil ini mampu mengubah energi foton, energi matahari menjadi energi kimia. Nah, proses fotosintesis itu nanti dibahas di kelas 12 di bab sendiri ya. Makanya tadi saya bilang nanti ini dibahas sendiri di bab di kelas 12 gitu ya. Nah, kemudian coba lihat bagian-bagiannya ya. Tadi ini ada membran luar, ada membran dalam, kemudian ada ruang antar membran, kemudian di bagian dalam ada cairan, ini namanya stroma, cairannya namanya stroma, kemudian ada struktur seperti uang logam, ini namanya tilakoid,
Kemudian kalau dia bertumpuk-tumpuk, tumpukannya itu namanya grana, gitu ya. Kemudian ada, ini lagi, DNA kloroplas. Nah, ini adalah satu organel yang juga punya DNA sendiri. Jadi dia memang mirip sama mitokondria ya. Mitokondria kan juga punya DNA sendiri ya. Jadi, organel yang punya DNA sendiri itu selain mitokondria juga ada si kloroplas ini, gitu ya. Jadi kloroplas ini dia punya DNA sendiri, gitu ya. Punya ribosom juga, jadi mirip sama mitokondria ya. Nah, jadi kalau mitokondria itu bagian dalamnya melekuk-melekuk bentuk krista. Nah, kalau di kloroplas lekukannya itu lebih rapi karena dia bikin tilakoid, membentuk grana gitu kan ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini penting banget untuk sel tumbuhan. Nah, jadi strukturnya yang tadi saya sudah ceritakan, membran luar, membran dalam, kemudian ada membran bagian dalam banget yang membentuk tilakoid tadi ya. Kemudian ada ruang antar membran, antara membran luar dan membran dalam ada ruang antar membran, kemudian ada stroma, cairan di dalam bagian dalam. Nah, cairan di stroma itu tempat mengikat CO2. Karena kalau tumbuhan itu fotosintesis, dia perlu bahan bakunya kan CO2 plus H2O gitu kan ya. Nah, CO2-nya tuh diikatnya di dalam stroma. Kemudian di stroma itu juga ada DNA kloroplas gitu ya, DNA kloroplas, kemudian ada RNA, ada poliribosom. Poliribosomnya banyak. Nah, lokulus adalah ruangan di dalam tilakoid. Jadi kalau ini dibuka nih, kayak gini ya. Nah, si uang logam tadi dibuka ya. Nah, ini dalamnya ini namanya lokulus. Nah, ini namanya lokulus nih. Ruang di dalam tilakoid. Itu namanya lokulus. Tuh ya. Nah, kemudian si tilakoid tadi itu adalah kantong pipih yang terbentuk dari membran bagian dalam, ya. Kemudian ada tilakoid grana, ada tilakoid stroma. Sorry, ada tilakoid grana, ada tilakoid stroma. Nah, ini adalah tilakoid grana. Ya, tilakoid grana. Tilakoid stroma tuh yang ini nih, yang kayak jembatan yang menghubungkan satu grana dengan grana yang lain. Ini tilakoid stroma, gitu ya. Nah, ini. Jadi si tilakoid itu satu sama lain, si tumpukan grananya itu berhubungan satu sama lain, gitu ya. Nah, itu oleh tilakoid stroma. Yang ini namanya tilakoid grana. Begitu. Nah, selesai. Perbedaan sel tumbuhan